lagi dengan kami Penyuluh KPP Pratama Batang dengan saya Dedi. Saya Novia Sari. Ya, kali ini bersama kita untuk kali kedua live IG tahun 2002. Iya, masih. Ya, mungkin ini materinya sedikit masih sama, tapi kali ini ada tagline khusus ya. Jadi Oke, biar semangat nih. Betul. Kita tagline dulu. betul. Ngabuburit spektakuler. Yuk, Lapor pajak pakai Kortex, kami dampingi sampai berhasil. Iya. Bapak Ibu sekalian wajib pajak, jadi Kortex sebagai aplikasi pengganti yang dulu mungkin ada di JP Online dan semacamnya di tahun 2026 ini merupakan kali pertama ya Mbak ya. Iya. Jadi wajib pajak melaporkan SPT tahun pajak 2025 menggunakan aplikasi Kortex. Nah, tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Tentunya ya. Betul. Nah, yang paling penting ada 2 poinnya, yaitu melakukan aktivasi akun. Tentunya harus ada registrasi dulu teman-teman, karena ini aplikasinya baru ya dari Betul. kita. Kemudian ada juga nanti pembuatan passphrase. Betul. Tiap Ya. orang pribadi harus menunjukkan permohonan kode otorisasi atau passphrase minimal 1 kali ya. Betul. Diaktifkan dulu. Jadi langsung aja Mbak Novri. Jadi untuk berikutnya, jadi Kortex ini kan sudah berlaku dari 1 Januari 2025. Tentu saja wajib pajak sudah banyak yang melakukan aktivasi akun. Namun bagi wajib orang pribadi ini mungkin akan sangat familiar saat sekarang ini ketika akan melaporkan SPT tahunan. Nah, sebelum ke situ ada beberapa kelompok nih ya, kategori wajib pajak orang pribadi yang nanti mungkin akan dijelaskan sama Ibu Novri ya. Jadi mana sih yang harus melakukan aktivasi, kemudian mana sih yang harus cukup lupa kata sandi. Jadi teman-teman yang khususnya orang pribadi ya yang belum aplikasi Kortex, kita bisa bagi menjadi 3 jenis, yaitu orang pribadi yang punya akun di JP Online, yang dulu sudah punya rutin lapor secara online. Ada juga yang sudah terdaftar tapi belum pernah lapor secara online, jadi lapornya masih manual, dalam bentuk kertas ya. Betul. Gitu. Terus ada juga yang belum terdaftar. Betul. Gitu. Kita bahas mungkin yang pertama dulu ya Mbak Lydia. Boleh. Yang punya akun di JP Online terus ingin registrasi di Kortex. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal klik lupa kata sandi saja, karena aturan password di DJP Online sama di Kortex itu berbeda. Di DJP Online itu lebih spesifik, lebih harus kalau di Kortexnya ya, maksud saya di Kortexnya itu harus lebih spesifik. Ada karakter khusus. Ada karakter khusus, ada angka, ada huruf besar, Betul. gitu. Sedangkan di DJP Online itu lebih simpel. Dulu mungkin masih ingat mungkin hanya angka saja. Dan Dan dulu minimal karakternya bisa 6. Nah, kalau di Kortex nanti mungkin 8 ya, kalau saya ingat saya ada 8 karakter minimal. Iya, karena jadi ada aturan beda nih tentang penggunaan passwordnya, jadi kita harus lupa kata sandi sekali saja ya. Betul. Kalau sudah bikin password baru, tentunya sudah bisa login menggunakan Kortex dan bisa menjalankan kewajiban perpajakannya. Iya. Gitu. Terus yang berikutnya ada yang ini, yang belum punya akun, cuma laporannya dulu seringnya manual nih Mbak. Masih menggunakan kertas ke KPP itu ya. nanti menunya di yang paling bawah sendiri, itu namanya aktivasi akun. Tuh, tentunya kalau misalnya mau mengubah email atau nomor telepon, itu akan ada OTP yang masuk ke email dan nomor teleponnya. Nah, dari situ OTP-nya kita input di Kortex, kemudian di verify. Kalau sudah berhasil akan ada centang biru ya. Centang hijau. Mohon maaf. Centang hijau ya. Kemudian tinggal disimpan. Nah, surat penerbitan akunnya muncul di email. Gitu. Nah, kemudian ada yang misalnya berarti belum punya NPWP. Nah, itu harus registrasi dari awal. Dan kewajiban SPT-nya kalau baru terdaftar ya berarti belum berkewajiban lapor untuk tahun ya 2025, wajibnya nanti 2026 ke depannya gitu. Nah teman-teman mungkin sambil dicoba, kalau yang belum registrasi silahkan masuk ke laman Kortex djp.pajak.go.id. Silahkan pilih menu sesuai dengan 3 kriteria tadi. Betul. Nah kemudian nih lanjut lagi Mbak Novri. Nah kemudian
Oh, ada yang tanya. Ada yang Boleh tanya. langsung aja Mungkin Bapak bisa untuk lanjutin. disebutkan pertanyaannya Kak Agni. Kak, ini ada yang tanya dari Anana Setiani. Kak, saya mau gabung dengan suami, tapi ketika mengajukan pakai menu non-aktif gagal. Bagaimana ya Kak? Gagalnya waktu non-aktif. Ya jadi gini, mungkin beberapa wajib pajak itu bingung terkait status NPWP nonaktifkan itu maksudnya apa sih? Jadi beda status akun Kortek dengan status pelaporan, Mbak. Iya, betul Jadi sekali. ada yang bingung nih, saya mau aktifasi akun Kortek itu nanti saya aktif. Tidak. Jadi aktivasi akun Kortek itu hanya untuk mengakses menu di konteksnya. Tapi nanti statusnya kewajibannya betul, atau ini dipastikan dulu kalau mau digabung dengan suami di menu profil nanti sudah non aktif. Yang istri ya. Betul. Jadi tahapannya adalah NIK-nya istri yang dulunya NPWP itu di nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, caranya nanti ada di permohonan, di perubahan data status, nanti kemudian permohonan nonaktif. Tapi di sini permohonan aktif di situ tidak langsung. Jadi ada nanti approval dari kami itu 5 hari kerja. Jadi nanti yang sudah mengajukan nonaktif tapi statusnya masih aktif, ya memang karena memang sedang diverifikasi oleh kami. Nah, biasanya kalau menjelang-jelang akhir ini kami verifikasinya nanti bisa lebih cepat, ataupun nanti bisa konfirmasi di Instagram kami ini atau WA Center. Ya nanti betul, biar permohonannya cepat dikabulkan. Iya. Kemudian setelah itu jika status istri sudah nonaktif, dipastikan lagi di NPWP suaminya statusnya aktif. Yang pertama, yang kedua istrinya sudah masuk ke daftar unit keluarga dari SK dan statusnya adalah menjadi tanggungan. Betul. Jadi dipastikan nanti untuk penggabungan ini laporannya di akun suaminya ya Mbak ya. Nah, kemudian dicek di profilnya, ya itu daftar anggota keluarganya tadi sudah masuk menjadi tanggungan. Nah, oke, seperti apakah itu. boleh kalau istri yang nanggung suami? Pak ini soalnya sering banget nih ada yang nanya nih. Iya. Di ASN untuk status ASN biasanya karena mungkin jabatan lebih tinggi dan jadi tunjangannya ikutnya istri, tapi di sini tetap PTKP ataupun status kepala keluarga atau ibu menantu atau status pelaporan tetap harus kepala keluarga yaitu suami. Enggak boleh dilimpahkan ke istri. Betul. Ya. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi, jadi nggak apa-apa nih, bagus nih, biar nggak usah textbook ini jadi. Langsung aja kita sambil jalan ya. Boleh, malah lebih senang saya. Apa ini? Ada pertanyaan dari S_Arofa. Kak, kalau lupa email sama nomor HP gimana? Oke. Lupa. Nah, kata ini tadi kan boleh dijawab Pak Nofri. Waktu aktivasi akun tadi kan kita bisa ngisi email yang baru teman-teman. Jadi kalau misalnya belum pernah aktivasi nih, terus emailnya apa sama nomor teleponnya apa kita nggak tahu. Yang pertama kita masuk ke Kortek ke bagian aktivasi akun dulu aja. Kemudian NIK-nya diisi di situ, kemudian dicentang apakah Anda sudah terdaftar, kita centang dulu. Nanti emailnya akan keluar tuh di situ sama nomor telepon. Pakai bintang-bintang ya. Nah, di situ kalau misalnya di situ tidak sesuai, ya nanti yang disebut tadi ya kita melakukan perubahan data. Nah, kalau lupa berarti kan pasti harus melakukan perubahan data. Jadi opsinya dua tadi, bisa langsung di menu aktivasi akun tersebut ataupun datang ke KPP atau boleh juga datang ke KPP terdekat atau bisa dikirim via pos nih permohonannya ya kalau misalnya jauh ya. Bisa juga cetak formulir perubahan data kemudian dikirim ke pos ke kantor pajak. Dipastikan nanti yang ini tadi akunnya itu harus yang kewajiban lapor SPT-nya juga harus yang berstatus aktif ya Mbak ya. Jadi kalau statusnya memang non aktif kayak seperti tadi istri ya memang tidak wajib untuk lapor SPT. Nah, kalau sudah berhasil OTP-nya masuk ke email yang baru, ini banyak pertanyaan ini Mbak. Kita cepat-cepat aja ya, ada 2 pertanyaan lagi. Singkat pada jelas aja ya berarti nanti ya. Oke, dari Eko.Yulianti, selamat sore Kak, mau tanya, saya kan sudah tidak bekerja, untuk Kortex sudah lapor SPT. Untuk penggabungan Kortex dengan suami gimana caranya? Sama nonaktifkan NPWP saya bisa online? Oke, kalau kewajiban suami istri tadi kita udah bahas ya. Intinya harus istrinya dinonaktifkan dulu, kemudian digabung ke suami. Pastikan suaminya statusnya aktif, kemudian istrinya dimasukkan ke data unit keluarga.
nanti live IG ini Iya. akan disimpan ya Betul. di Instagram pajak. Kemudian ini informasi juga ketika kepala keluarganya malah dia statusnya atau tidak berpenghasilan atau non aktif, apakah harus memilih laporannya menggunakan istri? Tidak juga. Jadi kalau misalnya dari awal memang sudah penggabungan, ketika laporannya menggunakan NPWP suami, jadi nanti walaupun suaminya tidak berpenghasilan atau tadi ada yang bilang sudah pensiun, nah pensiun itu kan sebenarnya juga masih berpenghasilan ya. Cuman ketika istrinya tetap masih bekerja dan memiliki penghasilan, jadi tetap NPWP-nya suami tidak perlu dinonaktifkan, jadi tetap menggunakan NPWP suami gitu. Ini kayaknya banyak yang lihat live kita Kak, Betul, karena makanya sudah terjadwal kayaknya. ngabuburit ya Betul. ini ya. Dan sebelum mungkin ini buka ada puasa. woro-woro kalau SPT PNS mungkin di akhir Februari ini Iya sudah. betul ya, yang ASN Oke, ini. silakan langsung aja Mbak Tadi pertanyaannya. yang kakak pertama atas nama Anana Setiani, Mhm. kak saya sudah mengajukan sejak tanggal 21 sampai sekarang masih proses, mungkin nonaktifnya ya. Oh iya. Saya sudah ke WA disuruh nunggu sampai Senin, teman-teman saya satu kantor sudah lapor SPT semua. Oke, nah itu nanti tutup dari tanggal 21 berarti mungkin Ini tanggal berapa ya? pas ya hari ini ya. Nanti mungkin dicek statusnya di alur kasus Mbak, nanti apakah sudah permohonannya sudah selesai dan dipastikan nanti di profilnya sudah non aktif. Nah mungkin seharusnya hari ini sudah hari terakhir ya. Nanti mungkin kita bisa bantu follow up juga untuk tadi permohonan non aktifnya. Oh ya, permohonan aktifnya dipastikan di KTP Pratama Batang ya. Ya, dipastikan permohonannya di KTP Pratama Batang. Soalnya ini sudah 5 hari kerja. Saya rasa atau kami mungkin merasa mungkin sudah selesai kalau sudah 5 hari. Kecuali memang kalau KTP-nya angkanya ternyata kayak di sini kan. Betul. Jadi daftarnya Iya. di sini ya. Kalau mungkin tidak bisa terdaftar di sini berarti nanti konfirmasi KPP ke terdaftar. KPP terdaftar. Ada lagi? Ada lagi Pak? Ada lagi satu lagi dari Marlin QMR. Kak, saya di sekolah, saya ada 3 orang ASN dan perlu istri yang belum muncul BPA 1 atau BPA 2. Mau solusinya biar muncul. Ya, ini juga tadi banyak pertanyaan ya Mbak ya. Jadi BPA 1 itu atau A2 itu diterbitkan oleh Pemberi pemberi kerja. kerja. betul, itu bisa diminta oleh pemberi kerja juga, nanti bisa minta ke bendaharanya. Tapi kalau misalnya itu bendaharanya jauh atau misalnya ini bisa dimenuhi di dokumen saya. Sebenarnya semuanya kalau sudah terbit itu muncul di dokumen saya. Ya, tetapi gini Kalau Mbak, belum muncul. ada perbedaan. Jadi kalau memang di input bukti potongnya menggunakan NIK istri, jadi nanti dokumennya dicek di dokumen Kortek istri. Istri ya, oh mungkin Betul. ini ya. Iya, soalnya kemarin ada yang tanya juga datang ke KPP juga permasalahan yang sama. Di akun suaminya kok bukti potongnya tidak muncul, ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu bingung ataupun takut ketika tidak punya bukti potong. Sebenarnya nanti di menu SPT itu sudah muncul di akun suami, angkanya itu sudah muncul dua-duanya Mbak. Posting Betul. SPT. Nanti di L1 bagian D dan E itu di situ dipastikan penghasilan suami istrinya sudah muncul. Tapi ketika Bapak Ibu pengen tetap punya bukti potong nih ya, itu downloadnya di PDF-nya ya. betul, downloadnya di akun Kortek masing-masing. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya Mbak, aktivasi akun Kortek ini tidak serta-merta menjadikan statusnya menjadi aktif. Kalau punya akun tuh hanya punya akun Korteknya saja. Jadi istilahnya Betul. terregistrasi saja di aplikasi Kortex, Betul. tapi statusnya tidak aktif atau nonaktif. Betul, karena digabung dengan suami. Betul. Jadi di situ ya, mungkin dari banyak pertanyaan juga di hari ini bisa di WA di layanan kami juga banyak yang menanyakan ini. Jadi solusinya yang pertama mungkin dicek di Korteksnya istri. Betul. Lalu mungkin kalau misalnya tetap belum ada, silakan konfirmasi ke bendahara atau Pemberi ke kerja. pemberi kerja terkait. Karena yang menerbitkan dipotong itu pemberi kerja ya. Betul. Gitu. Ataupun nanti dicek di SPT-nya di bagian L1, bagian D dan E. Itu sudah muncul 2 bukti potong atas suami dan atas istri. Oke. Nah, langsung ya, mungkin ini langsung akan berlanjut apa yang perlu disiapkan tadi ya, mungkin SPT tahunan nanti. Tadi kan udah registrasi nih, Betul. udah bisa masuk ke Kortex. Nah, jenis wajib pajak kan juga banyak ya, ada yang Betul. karyawan, ada yang punya usaha, ada yang tenaga lepas, kayak dokter, arsitek, dan Betul. lain-lain. Itu tentunya dokumen pendukungnya beda-beda ya Kak ya. Betul. Untuk karyawan sendiri tadi udah kita bahas Kita ya. di sepil juga jadi Mm-mm. ada bukti potong A1 ataupun
H2. Nah, kalau misalnya dia kayak arsitek atau dokter, betul, nanti yang dipersiapkan adalah BP21. BP21 tiap bulannya. Tiap bulannya. Gitu. Sama rekapan penghasilan brutonya tiap bulan ya. Kalau misalnya penghasilannya itu di bawah 4,8 miliar, karena di bawah 4,8 miliar itu belum wajib pembukuan. Jadi masih boleh menggunakan pencatatan, tapi syaratnya adalah lapor NPPN dulu. Nah ini nih kayak gitu. Ya, jadi untuk yang pengen menggunakan norma, apa sih norma itu? Norma itu adalah untuk menghitung penghasilannya. Itu dimana wajib pajak tidak bisa melakukan pembukuan. Jadi wajib pajak untuk menghitung beban atau menghitung penghasilan bersihnya itu menggunakan norma. Jadi ada persenannya sendiri. Betul. Ya. Dari omset segini berapa persennya dianggap penghasilan bersih atau neto. Ya, tapi wajib pajak harus sudah memberitahukan terlebih dahulu di menu layanan administrasi. Sebenarnya ketentuannya tuh di 3 bulan pertama di tahun itu ya. Tapi jadi, ini dilonggarkan sampai dengan sebelum lapor SPT atas waktu Hmm. pelaporan SPT. Silakan. Dengan 31 Maret saja. Setelah itu udah nggak bisa nih yang 2025. Ya, ini biasanya ya itu tadi ya, para dokter ataupun profesi-profesi akuntan ataupun arsitek ya. Seperti itu. Agen asuransi biasanya. Betul, agen asuransi juga. Oke, kita lanjut ya Mbak. Ini kemudian ini mungkin untuk SPT di Kortek nanti akan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya ya Mbak. Jadi SPT di Kortek nanti orang pribadi itu SPT-nya formulirnya satu formulir saja untuk semua jenis orang pribadi ya. Betul. Nah di situ nanti memilih. Jadi Kortek itu banyak nanyanya di depan. Banyak pertanyaan di depan. Jadi nanti memilih dulu. Nanti ada sumbernya. Ada 3 sumber ya, dari pekerjaan, kemudian apa lagi Mbak? Dari pekerjaan bebas dan dari usaha. Kalau nanti usaha tadi yang biasanya UMKM ya, betul. 4,8 miliar itu butuh rekap penghasilan bruto juga. Betul. Jadi situ ya, jadi pertanyaan pertama di situ nanti akan menentukan pengisian SPT di berikutnya. Jadi bentuk formulirnya itu sama, nggak seperti yang dulu dibagi. Betul. Kalau dulu kan mungkin langsung usaha 1770 itu. Kemudian karyawan sampai dengan 60 SS, 1770 SS. Nah, kalau yang sekarang nanti semuanya sama di SPT orang pribadi nanti konsepnya. Kemudian nanti yaitu sesuai dengan adalah sesuai pilihan sumber penghasilan ya istilahnya. Betul. Ya. Nah kemudian ini Pak, kita langsung ke fokus kepada pengisian atau status SPT nih. Nanti mungkin wajib pajak sudah banyak yang ngisi nih. Nah, kemudian banyak pertanyaan, ini status SPT saya kok lebih nih, status SPT saya kok kurang bayar nih, apakah ada salah isi atau seperti apa? Nanti akan dijelaskan sama Ibu apa itu statusnya, nihil atau semacamnya. Seharusnya nanti untuk yang PNS atau karyawan ini harusnya nihil ya. Kerja apalagi betul, ya. Betul. Kalau pemberi kerja itu statusnya harus nihil ya teman-teman, karena seharusnya semua PPh-nya sudah dipotong sama pemberi kerjanya gitu. Kalau misalnya ada kurang bayar, kita harus pastikan lagi dari dipotong itu kan ada PKP, ada penghasilan kena pajak, ada penghasilan neto, pengurang, itu nilainya harus sama dengan yang ada di bukti potong A1 maupun A2. Sama halnya dengan PTKP ya. Nah, sering terjadi ini PTKP terkait salah isi PTKP. Jadi mungkin wajib pajak dalam tahun berjalan itu nambah anak nih di pertengahan tahun. Jadi kondisi PTKP-nya seharusnya Januari 2025. Jadi ya pada saat awal tahun itulah adalah yang disebut kondisi PTKP. Jadi misalnya lahirnya kalau misalnya lahirnya setelah tanggal 1 Januari, maka dianggap sebagai tanggungannya mulai tahun depannya. Betul, seperti itu. Gitu. Kemudian ini lagi banyak yang tanya terkait apa tuh? Ini apa namanya, status-status yang kurang bayar, kemudian status yang lebih bayar. Ada 3 jenis status di SPT. Ada yang pertama nihil. Nihil itu kalau misalnya yang dipotong sama yang terutang itu nilainya sama. Jadi nggak ada yang harus dibayar lagi oleh orang pribadi tersebut. Yang kedua adalah kurang bayar, itu apabila nilai yang dipotong atau yang
misalnya sudah diperhitungkan itu lebih kecil. Betul. Ya, jadi nanti untuk lebih bayar nanti prosesnya adalah nanti pengembalian pendahuluan dan tenang saja wajib pajak akan menerima pengembalian pendahuluan atau atas lebih bayar tersebut, tapi nanti akan diteliti oleh kami dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan salah isi nih, ngawur ngisinya, tidak boleh ya. Harus hati-hati ya, karena prosesnya sampai dengan kalau misalnya isiannya itu tidak sesuai, itu prosesnya bisa sampai dengan pemeriksaan ya. Kalau tidak sesuai, pasti prosesnya akan panjang nih teman-teman. Untuk menghindari itu silakan dipastikan. Kemudian status kurang bayar. Nah, status kurang bayar ini kalau misalnya teman-teman atau wajib pajak itu terdapat penghasilan lain dan memang itu nilainya menjadi kurang bayar ya, silakan untuk dibayarkan. Karena Kortek itu nanti akan membaca seluruh sistem atau data ketika Bapak Ibu menerima penghasilan dari tempat lain selain dari pemberi kerja yang satu pemberi kerja itu datanya akan muncul semuanya akan muncul ya. Mungkin sedikit ya Mbak, yang mungkin biasa wajib pajak akan tanyakan itu akan muncul dari Shopee Affiliate, akan muncul dari bank dan semacamnya. Tentunya yang sudah dipotong itu boleh diakui kalau misalnya penghasilannya juga dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan ya tidak akan dikabulkan. Betul. Nah, ini ada lagi yang kewajiban suami istri mungkin tadi sudah ya Mbak, jadi nanti sudah banyak yang ditanyakan. Kemudian ini berlanjut lagi terkait ini non aktif juga tadi sudah dibahas juga. Kemudian ini terkait batas waktu ya Mbak. Nah, tentunya pelaporan SPT ini ada batas waktunya. Betul. Untuk orang pribadi itu di 3 bulan setelah berakhir tahun pajak, atau maksudnya biasanya paling gampang ngapalnya ya paling lambat bulan Maret lah gitu. Akhir Maret, tapi boleh banget lapornya di Januari atau Februari loh teman-teman. Iya, ini sudah menjelang akhir Februari ya. Nah, perlu diinformasikan juga kepada wajib pajak di kami antriannya hari ini tembus sampai berapa tuh? 200 kalau nggak salah. Sampai 200 ya. Iya. Jadi untuk yang orang pribadi saja ya. Jadi mungkin kalau di total antrian hari ini totalnya sampai 300 wajib pajak. Jadi disegerakan aja untuk wajib pajak. Kemudian diinformasikan juga kita buka di Sabtu Minggu. Layanan di Sabtu Minggu sampai jam 12 saja tentunya. Betul. Ya. Oke. Kemudian di tanggal 3 kita akan berkesempatan juga kami ada event ya Mbak ya, mungkin bisa sedikit disepil. Nanti kita ada ngabuburit teks spektakuler. Nah, masih dalam rangkaian live IG ini juga. Jadi apa sih ya, dan di tanggal 3 itu ada apa sih? Jadi ada apa Mbak? Tentunya kita buka layanan tuh sampai menjelang buka puasa Mas. Oh ya. Gitu enak sekali ya, jadi lapornya ditemani sampai dengan buka puasa. Mungkin temen-temen yang pulang kerja di jam 3 kan masih bisa mampir dulu. Nah, tenang saja, kalau misalnya lapornya antri itu ada bazar di sini. Jadi sambil ngantri bisa beli jajan dulu. Itu di-spill ya. Di sini nanti tanggal 3 Maret ada bazar UMKM. Ya, UMKM-nya nanti lebih ke pasar jajan ya. Karena kan menjelang buka puasa nanti ya mungkin ada beberapa produk yang bukan makanan tapi rata-rata nanti makanan ya. Takjil lah ya. Takjil seperti itu ya. Kemudian apa sih konsekuensinya misalnya nih tidak lapor ataupun terlambat, apa sih Mbak konsekuensinya? Apabila statusnya aktif tapi kok nggak lapor SPT, tentunya di undang-undang diatur kalau misalnya terlambat atau tidak lapor itu dendanya Rp100.000 untuk orang pribadi. Gitu. Jadi nanti akan ada surat tagihan pajaknya keluar di Kortex bahwa telat lapor atau tidak lapor SPT. Betul. Jadi wajib pajak misalnya di email dapat surat STP ataupun di nanti dokumen saya di akun Kortex ada tagihan pajak. Jadi jangan bingung, nanti dicek aja kalau nilainya bulat 100.000 berarti itu merupakan denda, bukan tagihan untuk bayar pajak tapi lebih kepada administrasi tidak dijalankan. Betul, tidak dijalankan. Kewajibannya tidak dijalankan. Untuk badan juga nanti SPT badan jadi nilainya 1 juta dan batasnya 30 April atau 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Gitu. Jadi tetap ada dendanya ya. Kalau untuk menghindari silakan lapornya di awal tahun. Iya. Tadi sudah banyak di-spill ya. Lebih cepat lebih di Sabtu Minggu ataupun ada event bazar juga sampai menjelang buka puasa. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Betul. Selain itu mungkin Mbak Novi saya akan sedikit menyampaikan bahwa layanan kami ini juga bisa dihubungi di IG kami di Pajak Batang yang tentunya sedang live.
kemudian nanti ada WA Center, kemudian ada di akun X, ada di akun Facebook, dan betul akun YouTube kami juga ada, WA Center kami juga ada. Mungkin kita bahas sedikit jam layanan yang kalau di Ramadan sama di selain Ramadan itu beda ya. Betul. Kalau di Ramadan itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore atau jam 15.00 WIB. Nah untuk yang kecuali di tanggal 3 tadi ya. Kecuali ada lembur-lembur tadi gitu, ada perpanjangan waktu. Kemudian yang selain di Ramadan kan kita buka sampai jam 4 sore atau jam 16.00 WIB. Gitu, silakan dimanfaatkan waktunya. Kita bisa konsultasi secara online juga, ada WA Centernya ya. Silakan diklik link di bio di. Atau sudah ada pertanyaan lagi di tempat? Ada lagi mungkin. Wah ada 3, oke kita langsung ini terakhir ya. Ya Instagramnya. Silakan dibacakan. Dari kamsis.1, Kak mau tanya, saya sudah aktivasi Kortek mau lapor SPT tahunan tapi tahun periodisasi pelaporan kok belum keluar di sistem. Kira-kira bagaimana ya Kak solusinya? Oke. Dipastikan dulu diaktifkannya di tahun berapa nih ya? Kalau baru diaktifkan. Iya, jadi wajib pajak waktu membuat konsep ini ada beberapa kendala nggak muncul dan segala macam. Periodenya ataupun ternyata sudah muncul di konsep tapi pas diklik ternyata nggak muncul, tapi ternyata statusnya sudah muncul di konsep SPT. Jadi Kortek itu membaca secara otomatis Bapak Ibu ketika wajib pajak baru terdaftar ataupun belum aktif. Silakan untuk dicek di profil, nah, statusnya apa di situ. Kalau memang statusnya non aktif atau belum aktif SPDN ataupun tanggal aktivasinya di 2026, ya, maka kewajiban perpajakan tahun 2025 ya memang tidak ada. Jadi belum bisa membuat SPT 2025 gitu. Ada lagi dari S_Arafah, kan MPWP saya induk suami, tapi suami tidak pernah melakukan pelaporan SPT. Solusinya gimana ya Kak? Karena sekarang saya ada usaha. Jadi suaminya harus aktivasi Korteks dulu tentunya ya, baru dilihat di profil apakah statusnya non aktif atau belum aktif SPDN atau aktif. Kalau misalnya sudah aktif sudah bisa langsung dilakukan pelaporan SPT. Kalau misalnya belum berarti harus ada permohonan untuk jadi aktif lagi ya. Jadi non aktif ke aktif lagi. Betul. Jadi nanti wajib pajak yang tadi ya penggabungan MPWP menjadi satu, walaupun suaminya tidak bekerja ataupun memang penghasilannya sedikit di bawah PTKP, tapi istri juga ada penghasilan, tetap diaktifkan dan laporannya menggunakan NPWP suami. Tapi dipastikan dulu statusnya aktif terlebih dahulu. Dan istri dimasukkan ke daftar anggota keluarga, jangan lupa. Ya. Dari Nur.Hasanuddin, selamat sore, saya mengajukan nonaktif 2 kali, selalu ditolak alasannya istri tidak memenuhi syarat untuk nonaktif. Padahal kami sudah sama-sama lapor SPT tahun 2025. Mohon solusinya. Ya, intinya karena sudah lapor SPT 2025. Mungkin pada saat permohonan tidak dijelaskan bahwa ibu tidak mengajukan untuk digabungkan dengan suami. Terus istrinya tadi sudah lapor SPT 2025 ya? Iya. Kalau sudah lapor SPT 2025 ya digabungnya di tahun depan aja. Digabungnya di tahun depan. Mulai 2026 nanti diajukan non aktif, kemudian digabungkan dengan suami. Ada lagi mungkin? Sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Sudah waktunya sudah 4.31. Oke. Nggak kerasa sudah 30 ya, menit dengan tagline kita ini, yuk lapor pajak pakai Kortek. Kami dampingi berhasil. Sampai berhasil ya. Dengan tagline podcast kita, we take see everything about text become easy.